pertemuan kedua bukan ini ya, cuma kita langsung ini dulu aja karena materinya kebetulan ini tadi saya cari kok belum ketemu ya. Jadi ini kita ke next materi dulu. Nanti kalau misalkan untuk yang pertemuan 2 nanti ketemu ya, nanti kita untuk pembelajaran minggu depan ya. Baik, Pak. Oke, imunologi. Di dalam imunologi tentunya ada imunitas, ya, aktivitas sistem imun. Nah, aktivitas dari sistem imun ini dia ada yang diperoleh secara alami, ya. Jadi itu sudah merupakan bawaan dari tubuh kita dan itu berjalan dengan sendirinya. Ada juga yang dapatan. Minggu lalu sebenarnya sudah saya share ya. Jadi ada yang dia seorang manusia kebal terhadap suatu penyakit karena memang didesain seperti itu, ya, by design. Ada yang memang alami, ada yang dapatan. Itu sumber dari imunitas. Ini gambarnya. Oke. Yang pertama kita pelajari yaitu adalah imunitas alami atau bawaan. Imunitas alami ini dia menjadi lini pertama pertahanan tubuh terhadap infektor atau antigen, ya. Dia menjadi pertahanan pertama yang akan melindungi kita dari serangan infektor, antigen, zat asing seperti itu ya. Ini yang menjadi lini pertama nih. Nah, kemudian imunitas alami itu kita sudah memilikinya bahkan ketika infeksi itu belum menyerang tubuh, ya. Jadi kita sudah memilikinya, sudah ada bekal sebelum ada infeksi yang masuk. Ini yang dinamakan dengan imunitas alami. Akan tetapi imunitas alami ini yaitu tidak spesifik terhadap suatu antigen atau tidak spesifik terhadap salah satu antigen saja, ya. Misalkan terhadap bakteri saja itu enggak, ya. Terhadap virus saja itu enggak. Jadi ini umum, berlakunya general, ya. Jadi dia tidak bisa spesifik terhadap salah satu antigen saja, tapi ini terhadap semuanya. Itu merupakan salah satu ciri atau mungkin bisa menjadi kekurangan dari imunitas alami atau bawaan ini. Nah, pada imunitas alami dia terdapat 4 jenis barrier atau dinding pertahanannya, ya, yang sudah kita miliki. 4 jenis itu apa saja? Yang pertama itu adalah imunitas yang terdapat pada anatomi tubuh, ya, anatomi. Kemudian yang kedua pada fisiologis. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya fagositosis. Ya, kemudian yang keempat itu adalah inflamasi. Yang pertama anatomi, yang kedua fisiologis, dan fagositosis dan inflamasi. Ini adalah 4 jenis barrier pertahanan atau dinding pertahanan yang menjadi mekanisme utama dari imunitas alami. Oke, kan kita coba bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah barrier anatomis, barrier anatomi tubuh, ya. Di mana barrier anatomis ini merupakan barrier yang secara physically, ya, secara fisik dan juga anatomis dia berfungsi untuk menghalangi masuknya infektor, ya, atau mikroorganisme. Dan contoh dari barrier anatomis ini salah satunya itu adalah kulit, ya. Kulit itu menjadi salah satu mekanisme pertahanan tubuh yang pertama karena dia berada di lapisan yang paling luar, yang akan bersentuhan langsung dengan yang namanya infektor, ya, yang namanya patogen. Itu kan dari luar pasti bertemu dengan kulit dulu, ya.
kulit ini menjadi salah satu barrier anatomis kulit. Nah, pada kulit itu ada yang bagian yang namanya epidermis. Epidermis itu adalah bagian kulit yang paling luar. Ya. Pada bagian epidermis itu terdapat suatu zat yang namanya keratin. Ya. Dia jenis protein juga. Ya. Protein yang dia itu tahan air atau dia lebih condong ke arah minyak ya, atau lipofilik. Ya. Dia berfungsi untuk melindungi serangan dari infektor pada lapisan epidermis. Ya, keratin itu selain di kulit juga terdapat di rambut, ya, kemudian di kuku itu juga ada kandungan keratin. Nah, kemudian dermis atau bagian kulit, ya, itu ada yang namanya kelenjar sebaceus. Mana kelenjar sebaceus itu dia akan menghasilkan sebum. Apa itu sebum? Sebum itu sejenis cairan yang bersifat asam. Dia tersusun dari asam laktat dan juga asam lemak. Ini yang mempertahankan pH kulit menjadi 3 sampai 5. Karena cairan sebum itu dia bersifat asam ya, sifat asam, maka jelas berarti pH akan ada di bawah 7, ya kan? Nah, pada kulit ini pH-nya itu adalah berada pada rentang 3 sampai 5. Nah, pada suasana asam itu dia bisa menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Ya. Pada suasana asam itu bisa menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Kemudian apa yang terjadi ketika kulit itu luka? Ya, ketika kulit terbuka, maka salah satu barrier anatomis ini dia akan rusak, ya kan? Kerusakan kulit. Nah, ketika terjadi kerusakan kulit atau luka yang sampai terbuka seperti itu ya, maka ini akan berpotensi untuk terjadinya infeksi. Nah, makanya kalau misalkan kita jatuh ya, kita misalkan jatuh di bagian lutut gitu misalkan ya, waktu kecil tuh ya, luka kan ya, luka kulit terbuka ya, nah itu dia sebenarnya sangat berpotensi untuk terjadinya infeksi. Maka biasanya itu kan akan kita cuci dulu, kita bersihkan dulu, terus kita kasih antiseptik, ya kan. Antiseptik sebenarnya bukan untuk menyembuhkan luka, itu enggak, tapi untuk mencegah terjadinya infeksi sekunder, ya kan dia udah sakit. Nah, masalah bakteri, nah itu nanti akan terjadi infeksi. Kemudian kalau misalkan terjadi infeksi, nanti setelah barrier anatomis kan berarti sudah hilang satu nih, bagian paling luar. Nanti akan ada sistem pertahanan tubuh lain lagi, ya. Nah, ketika ada infeksi masuk dan sistem pertahanan tubuh setelah barrier anatomis itu dia juga akan melawan, ya, maka biasanya sampai muncul nanah, kita tahu ya, nanah atau lesi. Dia biasanya berwarna kuning ya, putih kuning seperti itu ya, cairan dia berwarna putih atau agak kekuningan seperti itu. Nah, itu sebenarnya adalah infeksi-infeksi atau patogen yang sudah berusaha masuk ke dalam tubuh namun dilawan oleh tubuh, sehingga dia ada di situ. Maka nanah itu kan isinya itu kan mikroorganisme atau bakteri yang dia itu sebenarnya sudah mati. Itu maka harus kita bersihkan dulu ya. Oke, tentang barrier anatomis ini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum, Mbak. Belum, Pak. Oke, belum ada yang ditanyakan. Oke, kemudian untuk barrier anatomis yang berikutnya itu ada yang namanya membran mukosa, ya, atau cairannya nanti kita sebut dengan cairan mukus. Ya. Biasanya dia cairan agak kental seperti itu ya. Nah, ini dia juga berfungsi untuk sebagai salah satu sistem pertahanan tubuh juga sebenarnya ya.
misalkan yang terdapat pada hidung. Ya. Ingus itu kan juga merupakan salah satu cairan yang diproduksi oleh hidung ya, atau saluran pernapasan bagian atas ya. Nah itu sebenarnya dia juga merupakan mekanisme pertahanan tubuh, ingus itu ya. Misalkan cairan kental itu keluar. Nah itu juga sama mekanismenya seperti luka tadi ya, berluka itu ada infektor yang berusaha masuk ke dalam tubuh tapi dilawan oleh cairan mukus ini sehingga dia menjadi keluar. Saluran pada hidung, kemudian pada saluran cerna juga ada ya, pada saluran pernafasan nanti mungkin bisa juga jadi dahak seperti itu. Maka dahak itu kan kita nggak boleh buang dahak sembarangan ya kan. Itu karena apa ya, karena dahak itu sebenarnya isinya bakteri kan, mikroorganisme yang berusaha masuk ke dalam tubuh dan akhirnya bisa kita keluarkan. Makanya kita tidak boleh membuang dahak sembarang tempat. Dan pada urogenital itu juga ada membran mukosa. Kemudian pada lapisan epitelial juga terdapat membran mukosa, dia dapat menangkap mikroorganisme tadi. Kemudian pada silia itu seperti bulu hidung juga termasuk bentuknya seperti itu ya. Pada membran mukosa, saluran pernafasan bagian bawah itu dia bisa mendorong mukus untuk keluar fungsinya. Kemudian pada mukosa saluran cerna itu kan juga terdapat membran mukosa ya. Nah, pada saluran cerna dan terdapat membran mukosa itu ada flora normal atau mikroorganisme yang sering kita sebut dengan bakteri baik. Ya, bakteri baik. Nah, dia juga termasuk salah satu mekanisme pertahanan tubuh yang mana dia itu bisa melindungi infektor tadi ya. Kemudian jadi bakteri baik itu bisa digunakan untuk melawan bakteri jahat. Kita sering dengar seperti itu kan ya. Oh, minuman ini mengandung bakteri baik. Nah, itu kan karena pada saluran cerna itu ada membran mukosa. Nah, pada membran mukosa itulah tempatnya si flora normal hidup. Ya. Di situ bisa difungsikan untuk mencegah pertumbuhan dari bakteri jahat seperti itu. Nanti gambarannya. Oke, tentang barrier anatomis kita tadi sudah mempelajari tentang kulit yang pertama, dan yang kedua adalah membran mukosa. Kemudian kita lanjut ke barrier yang kedua atau jenis imunitas alami yang kedua, yaitu adalah barrier fisiologis. Kalau tadi kita membahas tentang anatomis, ya sekarang kita akan membahas yang fisiologis. Apa saja yang termasuk dalam fisiologis? Dimana ini bisa kita ketahui dengan pengecekan sederhana, misalkan temperatur tubuh, suhu tubuh ya. Kemudian tadi kita sudah sempat singgung juga tentang pH. Kemudian ada yang namanya faktor terlarut dan juga sel atau molekul. Kemudian ada lagi ini tentang enzim. Ya, faktor terlarut itu lebih ke arah enzim. Nah, temperatur tubuh itu juga menjadi salah satu mekanisme perlawanan tubuh terhadap infektor. Makanya ketika ada infeksi, ya, itu tubuh akan dengan alaminya dia akan meningkatkan suhu, ya, karena terjadi aktivitas dari sistem imun, maka suhu tubuh juga akan ikut meningkat, ya kan? Makanya orang yang terinfeksi, salah satu indikasi utamanya itu adalah demam, ya, suhunya tinggi, suhu tubuhnya tinggi itu meskipun tidak semua, cuma itu menjadi salah satu tanda seseorang terjadi infeksi. Ya, selain cek lebih lanjut ya mungkin dicek jumlah leukositnya, sel darah putihnya itu. Selain dari itu, cuma orang demam itu ada kemungkinan terjadi infeksi. Ya. Oke, kemudian berikutnya adalah pH. pH itu juga merupakan barrier fisiologis alami.
Ini biasanya terdapat, kalau tadi sudah sempat kita singgung, itu di bagian kulit, ya kan? Bagian kulit juga merupakan kan pH alaminya itu adalah asam, ya. Selain pada kulit, kira-kira cairan tubuh mana lagi yang dia sifatnya asam? Nah, oke, pada saluran pencernaan, ya, terutama pada bagian lambung, di sana terdapat cairan yang sifatnya asam. Juga salah satu mekanisme pertahanan tubuh sebenarnya, ya. Jadi ketika ada infektor, mungkin kita makan makanan yang terinfeksi atau tidak ada mikroorganismenya di situ, mungkin makanannya kurang bersih atau cara memasaknya yang kurang tepat, ya, itu maka bisa masuk ke dalam tubuh, entah itu wujudnya bakteri atau mungkin parasit, ya, mungkin ada telur-telur cacing atau apa, ya. Nah, itu ketika masuk ke dalam tubuh, ya, saluran pencernaan, ya, sampai di lambung, itu kan dia akan dihancurkan, ya, oleh cairan yang ada di lambung, ya kan, cairan asam yang ada di lambung. Nah, itu juga mikroorganisme yang tadi yang akan menjadi infeksi itu juga akan bisa kemungkinan mati di situ, ya. Meskipun ada kemungkinan tidak semuanya akan mati di situ dan menimbulkan infeksi saluran pencernaan, itu bisa saja. Tapi salah satu mekanisme pertahanan tubuh yang pertama itu adalah cairan lambung, itu tadi juga termasuk. Itu tadi tentang temperatur sudah, pH. Kemudian berikutnya adalah faktor terlarut. Faktor terlarut itu contohnya adalah enzim. Enzim juga merupakan salah satu jenis protein, ya. Di sini contohnya adalah lisozim, kemudian interferon, dan juga komplemennya. Lisozim itu merupakan enzim hidrolitik di bagian mukus dan air mata. Nah, air mata itu juga ada enzimnya yang dimana dia berfungsi untuk memotong lapisan peptidoglikan pada dinding sel mikroorganisme. Ya, enzim ini dia berfungsi untuk memotong lapisan peptidoglikan pada dinding sel mikroorganisme. Jadi ketika dinding selnya dirusak, otomatis bakteri itu atau mikroorganisme itu kan dia tidak punya dinding sel rusak, dia akan mudah mati, ya. Karena salah satu mekanisme untuk melawan bakteri itu kan juga dengan merusak dinding sel bakteri tersebut, ya kan. Nah, lisozim ini dia bisa mampu melakukannya, ya. Dia mampu melakukannya untuk memotong lapisan peptidoglikan pada dinding sel. Dinding selnya rusak sehingga mikroba ini dia tidak bisa berkembang, lama-lama dia akan mati. Kemudian yang kedua ada interferon. Interferon merupakan protein yang dihasilkan oleh sel yang sudah terinfeksi oleh bakteri, ya. Selang interferon itu adalah protein juga yang dihasilkan oleh sel yang sudah terinfeksi bakteri. Jadi ketika ada sel, ya, sel normal maksudnya di sini, ya, sel normal, kemudian dia terinfeksi oleh bakteri. Nah, si sel itu seakan-akan dia berkomunikasi terhadap tubuh, yang memberikan sinyal, ya. Nah, sinyal itu disebut dengan interferon, ya, merupakan salah satu jenis protein juga. Dia mengirimkan sinyal interferon. Nah, ini dia nanti mekanisme berikutnya itu adalah mengikat sel-sel yang ada di sekelilingnya, ya, dan dapat menginduksi atau merangsang terjadinya mekanisme antiviral atau antivirus. Nah, interferon ini biasanya sih dia lebih cenderung ke serangan-serangan virus, ya, ke serangan-serangan virus. Makanya interferon ketika seseorang dicek jumlah interferonnya itu biasanya pada orang-orang yang terkena penyakit akibat infeksi virus. Kemudian setelah lisozim, interferon ada yang namanya komplemen. Komplemen, maka dia bukan hanya satu jenis protein saja, tapi dia terbentuk dari sekelompok protein. Jadi sejumlah protein itu biasanya dia berada di dalam sirkulasi darah.
ya, sirkulasi darah dengan kondisi inaktif. Maksudnya inaktif ini dia nanti akan diaktifkan oleh beberapa macam mekanisme imun spesifik maupun non spesifik. Nanti untuk sistem imun spesifik dan non spesifik akan kita bahas pada bahasan lebih lanjut. Nah, sekelompok protein yang ada di dalam darah ini, ya, dia bisa merusak, ya, merusak atau memfasilitasi pengeluaran, itu maksudnya yang membatasi pergerakan dari mikroorganisme, ya. Jadi dia bisa membunuh bakteri atau menginfektor itu dengan membunuh dan juga membatasi pergerakannya, perkembangannya itu dibatasi. Oke, ini sama juga dengan kolektin, dia juga termasuk protein surfaktan, ya. Dia menggunakan sistem ketegangan tinggi, biasanya dia dapat membunuh bakteri secara langsung. Dia menghancurkan lapisan lipid bakteri. Ini juga menghancurkan dinding sel. Jadi dinding sel bakteri itu kan terbentuk dari lemak, ya kan? Dari protein, kemudian lemak, lipid penyusun dari dinding sel bakterinya itu, ya. Oke, barier yang kedua, ada yang ditanyakan dulu tentang barier fisiologis? Belum, Pak. Ada juga, ya. Oke, kemudian yang ketiga itu adalah barier fagositik. Fagosit, tahu mekanismenya? Sistem kerja kita sebut dengan fagositosis. Apa sih fagositosis itu? Dia biasanya dilakukan salah satunya itu adalah oleh makrofag. Nah, nanti sistem kerjanya dia itu gampangnya itu adalah dia akan memakan bakteri atau memakan infektor. Ketika ada infektor masuk, dia langsung dimakan atau dimasukkan ke dalam sel makrofag contohnya tadi, ya. Nah, ketika dimakan itu dirusak atau dibunuh di dalam sel tersebut. Nah, jadi kayak seperti dimakan seperti itu, ya. Mungkin kalau ada yang tahu games zaman dulu kayak Pac-Man, nah itu modelnya seperti itu gampangannya, ya. Jadi dimakan, si bakteri itu dimakan, dimasukkan ke dalam tubuhnya, ya. Kemudian si bakteri akan mati di situ. Nah, mekanisme itu kita sebut dengan fagositosis, ya. Biasanya ini akan terjadi di dalam sel, endositosis, ya. Endositosis itu di dalam sel dengan cara mengambil materi sel dari lingkungannya. Kemudian membran plasma sel itu akan membentuk fagosom. Jadi berubah struktur, dia akan menjadi memakan si bakteri itu tadi. Nah, gambarannya kalau kita lihat itu pada gambar di sebelah kanan, ya. Itu kan yang hijau itu adalah bakteri, ya. Dan kemudian yang besar itu adalah sel. Nah, si bakteri itu dimasukkan ke dalam sel, kan? Dimasukkan, nah kemudian itu nanti si bakteri itu entah dipecah, ya, entah dirusak oleh suatu enzim, ya, enzim liposom namanya. Dia dirusak, kemudian ketika sudah mati atau sudah hancur, dia dikeluarkan oleh sel tersebut yang sudah memakannya tadi, ya. Jadi kayak kita makan kemudian langsung kita keluarkan seperti, ya, kita ekskresikan. Mekanismenya kurang lebih seperti itu yang disebut dengan fagositosis. Oke, kemudian yang keempat ada yang namanya barier inflamasi, ya. Inflamasi atau bahasa awamnya kita sering sebut dengan peradangan, ya kan. Nah, ketika terjadi infeksi, ya, ketika tubuh sedang terjadi infeksi, maka mekanisme berikutnya yang terdapat pada imunitas alam itu adalah dengan memunculkan peradangan atau memunculkan terjadinya inflamasi, ya. Inflamasi itu artinya itu adalah terjadi kerusakan pada suatu jaringan, ya.
misalkan jaringan A diserang, ya maka akan terjadi inflamasi di bagian tersebut. Nah, selain ini menjadi salah satu barrier, ini juga menjadi salah satu penanda bagi praktik klinisi ya, dokter, kita jadi tahu, oh bagian ini terjadi inflamasi. Oh berarti kemungkinan di bagian ini yang paling banyak terdapat infektor atau infeksi. Jadi organ ini yang diserang. Nah, itu menjadi salah satu penanda. Ya. Kemudian ketika terjadi kerusakan jaringan itu tadi, ya, kita bisa katakan luka, ya terjadi luka, maka seperti kulit tadi, ketika terjadi luka, maka akan ada bakteri yang akan masuk. Jadi invasi bakteri, perpindahan bakteri dari luar ke dalam. Ya. Nah, setelah itu akan memunculkan respon inflamasi. Ya. Nah, inflamasi ini dia terbentuk atas jadi ada di dalam mikroorganisme, ya ada komponen yang menjadi penyebab untuk terjadinya inflamasi seperti ini. Itu yang disebut adalah lipopolisakarida, itu yang terdapat pada bagian mikroorganisme. Nah, lipopolisakarida itu nanti yang akan memicu terjadinya inflamasi. Ya. Nah, tanda-tanda terjadinya inflamasi itu apa? Ya, ini berkaitan juga dengan yang tadi. Terjadinya itu adalah pertama rubor, kemudian tumor, kemudian kalor, kemudian dolor, ya, dan fungsio lesa. Ya. Rubor itu apa? Rubor atau redness itu biasanya memunculkan warna kemerahan. Ya. Jadi kalau misalkan bagian kulit misalkan ya terjadi inflamasi itu biasanya kulitnya agak memerah. Nah, itu salah satu penanda terjadinya inflamasi, memerah. Kemudian yang kedua itu adalah tumor atau swelling atau bengkak. Ya, itu juga menjadi salah satu penanda terjadinya inflamasi atau terdapat perubahan volume pada bagian yang terdapat inflamasi. Jadi agak membesar atau bengkak seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, kalor atau suhu meningkat. Jadi pada bagian yang terjadi inflamasi tersebut, biasanya suhunya akan lebih tinggi dibandingkan sekitarnya. Ya. Jadi kalor atau peningkatan suhu, kalor panas ya. Jadi peningkatan suhu. Kemudian yang namanya dolor atau luka, ya. Atau nyeri saya bilang. Jadi pada bagian yang terdapat inflamasi itu rasanya jadi lebih nyeri. Nah, itu juga menjadi salah satu penanda terjadinya inflamasi. Kemudian fungsio lesa ini tidak pada semua organ, tapi bisa terjadi hal ini. Fungsio lesa itu adalah berkurangnya atau bahkan menghilang sama sekali fungsi dari organ tersebut. Misalnya pada kulit ya berarti dia tidak bisa menjadi indera peraba atau merasakan, itu nggak bisa. Ya. Lebih lanjut lagi mungkin pada bagian hati misalkan terjadi inflamasi peradangan, ya maka hati tidak akan berfungsi dengan baik, di mana dia tidak bisa menyerap racun dan menetralkannya tidak bisa, dia kehilangan fungsi, akhirnya tubuh jadi mudah terkena zat yang bersifat toksik seperti itu. Ya, rubor, tumor, kemudian ada kalor, dolor, dan yang terakhir adalah fungsio lesa, loss of function atau kehilangan fungsi utamanya. Ya. Oke, kemudian mekanisme lebih lanjut lagi tentang inflamasi itu ada yang namanya pelepasan APP atau acute phase protein. Ya. Jadi mekanisme inflamasi lebih lanjut adalah melepaskan suatu zat ya yang dia dasarnya adalah protein. Ya. Namanya adalah C-reaktif protein, di mana APP ini, acute phase protein ini dia diproduksi di hati. Ya. Nah, si APP ini dia itu nanti dapat mengikat polisakarida. Ya. Polisakarida itu tadi kan yang ada pada bagian mikroorganisme ya, lipopolisakarida ya. Nah, si APP atau yang diproduksi dia, protein yang diproduksi oleh hati ini, dia akan berikatan dengan lipopolisakarida yang terdapat pada mikroorganisme.
ya. Nah, ketika terjadi ikatan itu, ya, maka terjadilah inflamasi atau peradangan, ya. Nah, lipopolisakarida itu tadi yang saya bilang, dia yang menjadi pemicu untuk terjadinya inflamasi. Dia terdapat pada mikroorganisme itu bisa saja bakteri atau bisa juga jamur. Seperti itu mekanisme dari barrier inflamasi. Untuk gambarannya kita lihat seperti ini. Ya, misalkan ini adalah pada bagian kulit. Ya. Itu pada bagian hijau itu misalkan tertusuk duri aja ya. Tertusuk duri, ya. Kemudian terjadi kerusakan jaringan, ya. Terjadi kerusakan jaringan, robek kan ya, luka. Nah, sementara si duri itu kan dia ada kemungkinan membawa bakteri atau mikroorganisme kan ya. Nah, dia masuk ke dalam tubuh. Nah, otomatis barrier yang pertama, barrier anatomis itu sudah tidak bisa. Ya. Kemudian akan barrier maksudnya barrier alami yang lain itu yang akan bekerja, ya. Jadi ketika terjadi kerusakan jaringan itu akan menyebabkan atau men-trigger misalkan saluran darah, dia akan merespon, ya. Dia akan meningkatkan aliran darahnya, ya. Jadi pembuluh darah itu akan mempercepat laju aliran darahnya, di mana aliran darah itu nanti dia akan membawa sel-sel yang berfungsi untuk melawan si bakteri itu tadi. Nah, ketika aliran darah sangat kencang, kita katakan ya, aliran darah itu menjadi meningkat sangat tinggi, ya. Maka kalau kita lihat dari mata itu kan kita nggak bisa tahu aliran darah itu seperti apa, ya kan? Tapi kan warnanya menjadi memerah. Nah, itu artinya terjadi peningkatan aliran darah di sana, ya, memerah. Nah, ketika alirannya terlalu keras, dia bisa timbul tumor tadi, swelling, pembengkakan, karena alirannya terlalu cepat ke arah sana, ya. Kemudian aliran juga akan menyebabkan, ya, kalau kita lihat dinamo berputar terus itu kan dia lama-lama kan panas, ya kan, sama seperti itu. Aliran darahnya yang ketika terlalu tinggi, ya, atau meningkat juga akan panas pada sekitar situ, kalor tadi, heat. Ya. Nah, itu tadi mekanisme terjadinya inflamasi, ya. Kemudian pada aliran darah itu tadi juga akan membawa sel atau sel-sel lain yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh. Misalkan tadi saya sebut sel makrofag, sel darah putih atau leukosit itu kan juga berperan dalam mekanisme pertahanan tubuh ini, ya. Terjadilah proses fagositosis, ya. Kemudian si proses fagositosis itu dia akan memakan bakteri yang masuk tadi, kemudian dia dihancurkan seperti itu, dimakan, kemudian dimatikan, ya, sehingga dia bakterinya tidak bisa berkembang dan juga mati. Seperti itu. Oke, ini untuk spesifik dan spesifik. Lanjutkan yang ke depan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin ada yang belum jelas pada barrier alami yang tadi sudah kita pelajari. Belum ada, Pak. Belum ada. Sudah paham semua berarti, ya, tentang barrier alami yang kita miliki, ya? Insya Allah. Ya kan, kita itu kan sebagai manusia itu kan katanya harus mengenali tubuh kita, ya, mengenali kita. Dan ini kan juga salah satu proses kita mengenali tubuh kita sendiri, ya kan. Ya. Kita kita berobat ke rumah sakit juga kan mahal kalau misalkan terjadi sakit, tapi kita tahu mekanisme seperti ini. Oh, ternyata tubuh kita itu canggih, ya, nggak ada mesin di sana, nggak ada mesin yang kita masukkan, tapi tubuh kita sebenarnya sudah canggih, otomatis berjalan sendirinya seperti itu. Itulah hebatnya Tuhan, ya, bisa menciptakan tubuh kita dengan mekanisme yang sedemikian rupa seperti itu, dan itu gratis, ya. Kita sudah memilikinya atau sudah alami, kita sudah memilikinya dari lahir bahkan, ya. Sebagian besar orang memiliki mekanisme imunitas alami, meskipun ada beberapa yang ada gangguan pada imunitas alaminya tersebut, ya. Itu kan
hanya sebagian kecil saja, tapi umumnya manusia itu kan memiliki imunitas alami ini, semuanya berjalan juga seperti ini, ya. Tanpa kita suruh si sel makrofag, sel leukositnya, tanpa kita suruh ini ada bakteri, nah, itu kan nggak perlu kita suruh, tapi dia sudah otomatis langsung merespon ketika ada bakteri atau infektor yang masuk ke dalam tubuh. Oke. Seperti itu untuk barrier alami. Oke. Ya, ada yang ditanyakan ya tentang barrier alami ya. Belum ada, Pak. Oke, belum ada. Ini nanti mungkin akan saya kirimkan tugas, nanti akan saya kirimkan ke PC kelasnya ya. Tugas kemungkinan adalah presentasi, nanti mungkin dibagi kelompok, nanti juga jumlah kelompoknya akan saya kirimkan ke PC kelasnya, jadi dibagi kelompok untuk berapa. Kemudian kalau bisa sih nanti makalah dan juga presentasi PowerPoint ya. Oke, untuk pertemuan ini barrier alami dulu, nanti untuk barrier dapatan akan kita lanjutkan minggu depan sama yang PK materi yang harusnya pertemuan ini ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, sampai di sini dulu aja materi pertemuan yang kedua ini tentang barrier alami ya. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, seperti biasa PC kelasnya saya minta tolong yang tidak ikut join ya di Jabrika saya. Oke, terima kasih semua atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kita pelajari kita ini dapat bermanfaat untuk kita. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih semua. Dreaming of